Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian yang sedang banggakan? Insyaallah semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang keempat yang berjudul Ayo Membayar Zakat. Untuk kelas 6 SDIT Al-Furqon Slawi. Materi yang nanti kita akan sampaikan, yang pertama memahami arti zakat, yang kedua macam-macam zakat, yang ketiga pengertian dan hukum zakat fitrah, yang keempat syarat dan rukun zakat fitrah, yang kelima pengertian zakat mal, yang keenam syarat dan rukun zakat mal, yang ketujuh harta yang wajib dizakati, yang kedelapan mustahik zakat atau orang-orang yang menerima zakat, yang kesembilan akibat tidak mengeluarkan zakat, yang ke-10 hikmah zakat, infak dan sedekah, dan yang terakhir uji kompetensi. Marilah kita belajar tentang zakat. KD yang kita akan bahas atau kompetensi dasar yang kita harus garis bawahi yaitu 3.7 memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Next. Indikatornya bisa kalian lihat. Oke. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, apakah kamu pernah mendengar kata zakat? Pastinya kalian pernah mendengar kata zakat. Ya. Dulu ketika kita masih anak-anak, masih kecil, pasti kita sering mengenal kata zakat. Mari kita bahas zakat itu apa. Oke. Pengertian dan hukum zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh atau juga berkembang. Menurut istilah zakat adalah suatu kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain atau kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Bahwasanya zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya, baik itu anak kecil, anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Dan zakat tersebut wajib dilaksanakan dan ditunaikan. Kita lanjut. Sekarang kita akan mengenal terkait macam-macam zakat. Zakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah
yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri dan pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Jadi anak-anakku sekalian, zakat fitrah yang biasanya dilaksanakan ketika bulan Ramadan, biasanya tepatnya sebelum melaksanakan Idul Fitri atau 2 hari sebelum melaksanakan Idul Fitri. Biasanya para amil-amil itu ada mungkin di musola ya, dan lain-lainnya. Besar yang harus dilaksanakan untuk mengeluarkan zakat setiap orangnya kurang lebih 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Kalau Indonesia makanan pokoknya beras, maka memakai zakatnya dengan beras. Oke, kita lanjut. Yang kedua, zakat harta atau zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu ukuran untuk zakat mal ya. Sudah melebihi, mungkin kecukupannya, kebutuhannya sudah melebihi, maka dia wajib untuk menunaikannya. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seorang dalam jumlah tertentu ya. Antara lain yang disakati mal antara lain perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan atau rikas, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri ya. Dan juga yang perlu garis bawahi antara lain nisab emas menurut jumhur ulama ada yang mengatakan 85 gram atau setara 20 dinar. Untuk perak 595 gram atau 200 dirham. Itu 2,5% dari harta tersebut, maka wajib untuk mengeluarkan zakat malnya kalau sudah mencapai melebihi itu. Kemudian antara lain binatang ternak, unta 5 ekor, sapi, kuda atau kerbau 30 ekor, kambing 40 ekor, maka kalau sudah melebihi itu maka wajib untuk dizakati. Kemudian hasil pertanian, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan 5 wasyak atau setara dengan 652 kg ya. Dan juga harta karun atau harta temuan, maka dia juga harus dizakati. Harta karun dan sebagainya sesuai dengan jumlah yang ditentukan, maka dia harus mengeluarkannya 20% dari harta temuan tersebut. Antara lain juga ada harta profesi atau simpanan. Itu kalau sudah mencapai harta simpanannya seperti nilai nisab emas yaitu 85 gram dan perak 595 gram, maka dia 2,5%-nya wajib disakati. Insya Allah baik zakat fitrah maupun zakat mal sudah bisa dipahami ya untuk perbedaannya.
Dan juga tadi Ustadz lupa untuk menyampaikan niatnya, niat zakat fitrah ya. Mari kita dengarkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya ulang. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nanti untuk niat yang lain, baik itu untuk mewakilkan, untuk adik atau dan sebagainya, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, kita lanjut. Pengertian dan hukum zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardhu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Sudah Ustaz terangkan tadi di bagian depan. Kita next saja. Kemudian syarat dan rukun zakat fitrah. Adapun syarat wajib zakat fitrah, yang pertama beragama Islam. Ketika sudah lahir, ya, dia wajib dizakati. Kemudian yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi melebihi kebutuhan ataupun cukup untuk penghasilan sehari-harinya, maka dia wajib untuk menzakatinya. Yang ketiga, berupa makanan pokok penduduk setempat. Berarti kalau di Indonesia memakai beras, maka zakatnya pakai beras. Yang keempat, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi ketika masih dalam lingkup bulan puasa malamnya, maka dia juga masih bisa untuk zakat fitrah, ya, maka dia wajib zakat fitrah masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah yang pertama, niat. Niatnya tadi sudah saya bacakan di awal. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah, ya, atau sering disebut muzaki, orang yang memberikan zakat fitrah. Yang ketiga, ada penerima zakat fitrah atau yang disebut mustahik. Biasanya badan amil-amil zakat yang mengurusinya, seperti Basnas dan lain sebagainya. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ada berasnya, ya, itu rukun daripada zakat fitrah. Selanjutnya, mustahik zakat atau orang-orang yang mendapatkan zakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah, ya, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allifati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Itu ya terkait orang-orang yang mendapatkan zakat fitrah atau mustahik ya. Nah, di sini dijelaskan dalam maksudnya mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat di atas, mustahik zakat harta ada 8 golongan, yaitu fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mencukupi ya dalam segala aspek, rumahnya, hartanya, makanannya, itu disebut fakir. Yang kedua, miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketika kategori miskin berarti orang yang memiliki penghasilan atau sudah kerja akan tetapi belum cukup untuk kebutuhan seperti kekurangan beras, kekurangan minyak ya. Intinya belum mencukupi daripada kebutuhan pokoknya, akan tapi dia sudah bekerja. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengumpulkan atau mengolah dan membagikan zakat. Misalnya ya para amil yang ada di masjid biasanya seperti itu, ada yang sudah ditunjuk oleh pemerintah juga ada ya, itu bisa melewati seperti itu. Yang kelima, rikob adalah orang yang dirampas hak kebebasannya, hamba saya atau budak. Jadi kalau dulu ada yang disebut budak. Budak itu orang yang belum merdeka, dalam arti masih dalam pengawasan majikannya. Jadi kalau dulu itu manusia bisa dibeli yang disebut budak, tapi kalau sekarang sudah nggak ada ya. Yang keenam, gharim, yaitu orang muslim yang terjerat hutang sedang mereka tidak mampu membayarnya. Dalam arti yang tidak mampu membayarnya, dia sudah bangkrut, tidak memiliki apa-apa ya, sudah harta nggak ada, rumah nggak ada, karena sebab gharim, yaitu berhutang, terjerat hutang ya, sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu membayarnya hutang tersebut, maka dia wajib menerima zakat. Yang ketujuh, sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah ya. Antara lain yang kalau dulu kan istilahnya peperangan ya, banyak peperangan yang untuk jihad fisabilillah. Kalau sekarang mungkin fisabilillahnya orang yang menuntut ilmu ya, orang yang menuntut ilmu, dalam arti menuntut ilmu itu tidak mungkin ya kayak di pondok pesantren karena jauh dari orang tua dan lain sebagainya ya. Intinya orang yang menuntut ilmu atau juga orang yang berdakwah seperti itu, yang lagi menjalankan perintah agama. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan demi tugas agama. Ya, itu yang sudah dijelaskan, ada 8 mustahik zakat yang diberikan ya kepada 8 orang tersebut. Next, akibat tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama, mendapatkan dosa karena zakat fitrah hukumnya wajib. Itu tentu ya, wajib dalam arti melaksanakan perintahnya maka akan mendapatkan ganjarannya. Kalau meninggalkan mendapatkan dosa.
Yang nomor 2, puasa Ramadan yang dilaksanakan tidak sempurna. Puasa Ramadannya belum sempurna kalau belum melaksanakan zakat. Yang ketiga, menjadi orang yang tidak pandai bersyukur, ya. Jadi itu sebagian hasil harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak tadi, ke-8 tersebut. Memakan hak atau bagian orang lain, ya, jatah daripada hak milik orang tidak dibagikan, ya, karena merupakan zakat itu hak orang lain, sebagian orang lain, ya, maka harus diberikan. Yang nomor 5, membentuk sifat kikir dan bakhil dalam dirinya. Ketika tidak mengeluarkan zakat, ya, itu termasuk membentuk sifat-sifat yang tercela, antara lain sifat kikir, ya, dan bakhil, tidak memberikan suatu apa-apa. Yang selanjutnya, yang terakhir, disempitkan rezekinya, ya. Kalau orang yang tidak membayar zakat, kebetulan atau bagaimana, pasti rezekinya itu tidak berkah, ya, tidak berkah. Tidak berkah itu kan ziyadatu bil khair, atau tambahnya kebaikan, mungkin kebaikan sifat, kebaikan harta, dan kebaikan keluarga, kebaikan anak, dan sebagainya. Nah, kalau kita membayar zakat, insya Allah kita tidak akan disempitkan rezekinya. Allahumma amin. Oke, lanjut. Pengertian zakat mal, ya, tadi sudah disampaikan di awal tadi secara umumnya, sekarang secara khusus pengertian zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang karena sudah nisab, batasan jumlah harta, dan haul, batasan waktu memiliki harta, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan utama zakat mal adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki seseorang. Itu. Nah, nanti kemudian ini syarat dan rukun zakat mal. Yang pertama, Islam tentu. Yang kedua, baligh, sudah dewasa, ya, sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah, atau yang sudah ditentukan, ya, baligh. Kemudian nomor 3, berakal sehat, tidak gila ataupun apa, ya, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dalam arti merdeka itu dulu kan ada budak, ya, itu yang disebut merdeka seperti itu. Kalau budak kan masih dalam pengawasan majikannya, itu karena di sini sudah, kalau zamannya nggak ada budak, berarti sudah termasuk tidak dipermasalahkan kemerdekaannya. Kemudian selanjutnya, milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya, dalam arti hartanya sendiri, ya, tidak hartanya orang lain, tapi hartanya sendiri yang jerih payah sendiri, maka wajib dizakati. Sudah mencapai nisab yang tadi Ustadz berikan penjelasannya, antara lain nisab emas, perak, binatang ternak, pertanian, atau barang harta temuan atau rikas, atau juga harta profesi, ya, atau simpanan. Sudah mencapai 1 tahun atau haul, jadi zakat mal itu juga diberikan 1 tahun sekali, seperti zakat fitrah, ya. Akan tapi kalau zakat fitrah itu dibentukkan dalam bentuk beras atau makanan pokok kebutuhan dan sebagainya, sesuai dengan makanan pokok negara tersebut, ya, untuk, ya, tujuannya untuk kemaslahatan, karena mungkin lebih penting, ya, lebih penting. Oke. Nah, kita lanjut. Sudah mencapai 1 tahun. Yang selanjutnya, rukun zakat mal. Yang pertama, niat, tentu, ya. Yang kedua, pemberi zakat atau muzaki. Yang ketiga, penerima zakat atau mustahik. Yang terakhir, harta yang dizakatkan harus ada. Harta yang wajib dizakati yang tadi sudah dijelaskan, ya, bisa dibaca lagi ini.
Oke, next. Hikmah zakat. Hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya. Jadi hikmah zakat merupakan ungkapan syukur kita yang berupa hasil mungkin kelebihan hasil pertanian, hasil profesi, hasil perkebunan, maka diniatkan untuk itu, untuk saling mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkannya, ya. Kemudian dapat membersihkan diri dan harta, ya, bisa menyucikan. Itu kan ketika kita sudah mencapai satu nisab atau satu haul, ya. Contoh kita memiliki emas lebih 85 gram, ya, di situ ada punyanya seseorang, ya, walaupun, ya, kita yang sudah berusaha bekerja, walaupun seperti itu tetap ada istilahnya membersihkan diri dan harta biar hartanya berkah dan barokah, ya, seperti itu. Yang selanjutnya memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain, ya. Selain daripada memberikan harta kita juga bisa mensupport ataupun memotivasi orang tersebut biar agar lebih bekerja keras lagi, biar sama-sama bekerja keras. Yang selanjutnya akan memperoleh pahala yang besar tentu. Seorang yang memberikan zakat nanti kita juga akan diganjar oleh Allah sebuah balasan yang setimpal, ya. Itu. Lanjutan, hikmah bagi orang yang menerimanya dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya. Pasti, ya, saling mengasihi dan saling memberikan. Menghilangkan perasaan hasut, iri dan dengki, perasaan yang ini tercela, ya. Dapat meringankan beban yang harus tanggungnya, mungkin kesulitan hutang itu tadi yang sudah Ustaz bacakan, ya. Orang yang memiliki hutang mungkin dapat meringankannya walaupun mungkin sedikit, ya. Yang selanjutnya dapat tertolong kesulitan dan kesulitannya pasti. Oke. Hikmah bagi masyarakat dapat menolong orang yang lemah dan susah. Nah, pemisah, ya, antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil. Maksudnya biar tidak ada perasaan, wah ini si kaya, jadi ini yang mohon maaf yang kurang mampu, makanya ada perasaan itu. Menghindari perasaan yang seperti itu, ya, pemisah. Yang selanjutnya mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu materi yang Ustadz dapat sampaikan dan semoga bisa bermanfaat fid-dini hatta akhirah. Nanti semisal ada pertanyaan yang masih sulit bisa ditanyakan lewat ke nomor WA-nya Ustadz, ya. Oke, untuk menguji kemampuan kita, daya ingat kita, coba kalian nanti mengerjakan soal yang ada di depan kalian, ya. Soalnya kurang lebih 1 sampai 10 bisa dikerjakan. Dan jangan lupa, ya, dan jangan lupa untuk mengisi present ataupun absen di kolom komentar, ya, di kolom komentar. Oke, kita coba lihat soalnya. Yang pertama, oke, daftar soal 1 sampai 10. Ya, ini soalnya. Ustadz bacakan. 1. Apa pengertian zakat menurut bahasa? A. Memberikan, B. Fakir, C. Tumbuh, D. Menerima. Oke, bisa next. Kalau kalian bisa jawab berarti bagus jawaban yang jitu, silahkan lanjutkan.
Mantap Gan. Lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Yang kedua, soal yang kedua, zakat terbagi menjadi dua. Sebutkan. A. Fitrah dan mal. B. Binatang dan makanan. C. Fitrah dan perhiasan. D. Beras dan gandum. Oke, next. Pertanyaannya. Soal nomor 3. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? A. Sunnah. B. Haram. C. Wajib. D. Makruh. Insya Allah ini mudah sekali ini. Yang nomor 4. Ada berapakah mustahik atau orang yang berhak menerima zakat? A. 4. B. 6. C. 8. D. 3. Oke, next. Soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan fakir? A. Orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. B. Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Orang muslim yang terjerat hutang sedang mereka tidak mampu membayarnya. Dan D. Orang yang berjuang di jalan Allah. Next. 6. Apa tujuan mengeluarkan zakat fitrah? A. Membersihkan harta benda. B. Membersihkan jiwa. C. Agar dihormati tetangga. Dan D. Jawaban A dan B benar. Oke, next. 7. Apa pengertian dari amil? A. Orang yang mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat. B. Orang yang berjuang di jalan Allah. C. Orang muslim yang terjerat hutang sedang mereka tidak mampu membayarnya. Dan D. Orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, next. Nomor 8. Apa tujuan mengeluarkan zakat mal? A. Membersihkan harta benda. B. Agar dihormati tetangga. C. Membersihkan jiwa. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Insyaallah mudah ini. Soal nomor 9. Apa yang termasuk syarat wajib zakat? A. Niat. B. Muzaki atau pemberi zakat. C. Islam. D. Jawaban A dan B benar. Soal nomor terakhir. Berikut apa yang termasuk rukun zakat? A. Niat. B. Muzaki atau pemberi zakat. C. Islam. D. Jawaban A dan B benar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan jaga kesehatan kita. Dan semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.